Bab 1416. Kami sudah lama menunggumu. Kak Warrior, jangan menakuti adikku. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Warrior yang menoleh dan melihat Feli Nangong berjalan perlahan tidak jauh. Di sebelah Feli Nangong, ada seorang lelaki tua yang agak gemuk dan berpakaian mewah, dan pada saat yang sama ada jejak keagungan di tubuhnya. Melihat Feli Nangong, warrior yang mencabut pedangnya dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Feli Nangong menggelengkan kepalanya sedikit. "Sebenarnya, ketika kamu mengalahkan planet Tianmo, aku sudah baik-baik saja." "Tentu saja, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan planet Tianmo, aku akan baik-baik saja." "Kenapa?" warrior yang bertanya-tanya. Feli Nangong tersenyum dan kemudian mulai menjelaskan. Segera, warrior yang mengerti. Sebenarnya, Feli Nangong sudah dibebaskan sejak dia menjatuhkan planet Tianmo. Dan alasan kenapa tidak diumumkan adalah karena dia ingin melihat seberapa kental persahabatan antara dia dan warrior yang. Jika warrior yang tidak datang untuk membantu Feli Nangong, itu membuktikan bahwa persahabatan mereka adalah nol dan warrior yang hanya memanfaatkannya. Meskipun kamar dagang awan langit tidak bisa membalas dendam pada warrior yang, tapi dia bisa menjauhi warrior yang dan berhenti bekerja sama dengan warrior yang. Dan warrior yang datang. Tidak hanya datang, dia bahkan bertarung melawan kamar dagang awan langit demi Feli Nangong. Ini membuktikan bahwa Feli Nangong berbobot besar di hati warrior yang, sekaligus membuktikan bahwa Feli Nangong tidak salah, juga membuktikan bahwa Feli Nangong kali ini menang pertaruhan besar. "Maaf." Feli Nangong memiliki sedikit permintaan maaf di matanya, agak tidak pantas untuk menguji warrior yang dengan cara ini. Warrior yang hendak berbicara ketika lelaki tua di samping Feli Nangong berkata, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Feli, itu semua ide aku." "Siapa Anda?" warrior yang menatap lelaki tua itu. "Yoshinan." Orang tua itu berkata, "Ketua kamar dagang awan langit saat ini dan kakek dari kedua gadis ini, kamu juga bisa memanggil aku kakek." Wajah warrior yang penuh dengan garis hitam, "Aku memanggilmu apa?" "Melihat ekspresimu, sepertinya rugi besar memanggilku kakek." Yoshinan berkata dengan marah, "Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang ingin memanggilku kakek di dunia bawah wilayah Kutub Timur? Biar ku beritahu, mereka yang antre bisa dari wilayah Kutub Timur ke Kutub Barat." "Tuan Besar." Pada saat ini, Feli Nangong di samping tiba-tiba menatap Yoshinan dengan keras, wajahnya sedikit memerah. Warrior yang melirik Feli Nangong, dan dia agak mengerti. Yoshinan ini benar-benar tidak berbohong, khawatirnya ada banyak orang yang ingin memanggilnya kakek. Mengapa? Karena memanggilnya kakek berarti menikahi cucunya, dan menikahi cucunya pasti akan memiliki setengah dari kekayaan kamar dagang awan langit di masa depan. Ini bukan jumlah yang kecil. Dan lelaki tua itu ingin dia memanggilnya kakek, ini sudah jelas. Tapi dia tidak bermaksud begitu, dia sudah memiliki banyak wanita. Bertambah satu lagi wanita, itu semakin tidak adil bagi putri kaisar, Sheila King Dekaka. Apalagi dia benar-benar hanya menganggap Feli Nangong sebagai teman. Pada saat ini, warrior yang tersenyum dan berkata, "Senior bercanda, aku dan Feli Nangong adalah teman yang sangat baik." Melihat penolakan warrior yang, Feli Nangong di samping melirik warrior yang. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang warrior yang, tetapi dia belum menyukainya, tetapi melihat warrior yang menolak dengan tegas, sebagai seorang wanita, dia merasa sedikit tidak nyaman. Apakah aku tidak pantas untuknya? Pada saat ini, warrior yang berkata lagi,
Tuan Besar, pengusaha mencari keuntungan, aku mengerti sekali, tetapi aku tidak berpikir semuanya dapat ditambahkan dengan tujuan. Nona Feli adalah manusia, dia bukan komoditas. Tuan Besar seharusnya tidak berinvestasi dalam dirinya sebagai komoditas, atau menggunakannya untuk memenangkan hati orang, bukan begitu. Tuan Besar ini menjodohkannya dengan Feli Nangong, tujuannya sebenarnya sangat jelas, adalah untuk memenangkan hatinya. Dan dia sangat muak dengan hal semacam ini. Cinta tidak boleh ikut serta dalam kepentingan apapun. Mendengar perkataan warrior yang, Feli Nangong sedikit terkejut, lalu matanya melembut saat menatap warrior yang. Dia sekarang mengerti mengapa wanita pintar seperti Liani Ye bersedia mengikuti warrior yang. Tiada alasan lain, meskipun warrior yang memiliki kekuatan yang kuat, dia sangat menghormati wanita dan tidak meremehkan wanita. Tentu saja, asalkan dia mengakui kemampuanmu. Di samping, nona kedua juga melirik warrior yang dengan sorot mata terkejut. Yoshinan menatap warrior yang lama, lalu berkata, "Nak, aku akui, aku pernah meremehkanmu." Warrior yang tersenyum, lalu berkata, "Semuanya, karena Nona Qin baik-baik saja, maka aku akan pergi." Dia masih harus pergi ke planet barbar. Urusan di planet barbar agak aneh, dan dia harus mengurusnya. Baru setelah memecahkan planet barbar, dia berani pergi ke wilayah buas. "Apakah kamu akan pergi ke planet barbar?" Yoshinan bertanya. Warrior yang mengangguk, "Bagaimana senior tahu?" Yoshinan berkata, "Kecuali planet barbar, sisa planet telah menyerah, kamu pasti akan pergi mengurusnya. Namun, kamu harus berhati-hati." "Kenapa?" Warrior yang menatap Yoshinan. Yoshinan menggelengkan kepalanya, "Aku mengirim seseorang untuk menyelidiki, tetapi aku tidak mendapatkan informasi yang pasti. Aku baru saja mendengar bahwa planet barbar tampaknya memiliki pendukung di belakang. Namun, bahkan jika tidak ada pendukung, mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan, jangan lengah. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, 10 master tingkat dewa lanjutan mungkin tidak akan bisa membunuhmu. Namun, hati-hati. Karena Feli Nangong, bisa dikatakan bahwa semakin besar prestasi warrior yang maka semakin besar pula keuntungan kamar dagang awan langit. Oleh karena itu tentu saja dia tidak ingin warrior yang meninggal sebelum waktunya. Terima kasih telah mengingatkan. Warrior yang memberi salam pada Yoshinan dan berkata, "Aku tahu bahwa kamar dagang awan langit memiliki intelijen yang unik. Aku harap kalian dapat membantu kamar dagang awan langit dalam intelijen. Tanpa sistem intelijensi yang baik sama saja dengan orang buta dan tuli. Jika kamar dagang awan langit dapat memberikan informasi kepada Putri Kaisar dan yang lainnya, niscaya Putri Kaisar dan yang lainnya akan jauh lebih mudah bertindak. Itu hal kecil." Yoshinan tertawa. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, "Selamat tinggal." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak berhenti, dia bergerak dan menghilang dari lapangan. Sayang sekali. Pada saat ini, Yoshinan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayang sekali." Feli Nangong memandang Yoshinan dengan bingung. Kakek merasa sayang sekali warrior yang tidak bisa menjadi cucu menantunya. Bisik nona kedua itu. Yoshinan tersenyum, lalu berkata, "Sebenarnya, ini belum tentu hal yang buruk. Kita adalah kamar dagang, kita memperhatikan keharmonisan untuk menghasilkan uang, dan semuanya mengutamakan keharmonisan, dan perilaku warrior yang ini justru sebaliknya dari kita. Jika dia benar-benar menjadi cucu menantuku, itu mungkin bukan hal yang baik untuk kamar dagang kita."
Setelah selesai berbicara, dia melirik Feli Nangong dan Nona kedua, dan berkata, kalian berdua berhenti rebutan posisi apa yang disebut kepala keluarga. Jika aku pergi suatu hari, kalian akan menjadi satu-satunya kerabat dari pihak lain, mengerti? Kedua wanita itu terdiam. Yoshinan memandang Nona kedua, gadis kedua, jika warrior yang benar-benar ingin membunuhmu sebelumnya, apakah ada cara untuk melawan? Apakah kamu melihatnya? Di depan kekuatan mutlak, tidak ada gunanya kebijaksanaan. Kamu cocok untuk kultivasi, daripada melakukan bisnis, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk kultivasi di masa depan, daripada berlarian dan bersaing dengan kakak perempuanmu untuk posisi ketua, mengerti? Nona kedua terdiam. Yoshinan menghela nafas dengan suara rendah, aku tidak memihak kakakmu, hanya saja dia sangat cocok untuk bisnis, dan kamu lebih cocok untuk berkultivasi dengan baik. Ketika kamu mencapai level seperti warrior yang suatu hari nanti, kamu akan temukan itu, kecuali kekuatan, sisanya semuanya adalah awan. Setelah berbicara, dia melihat Feli Nangong lagi, kamu juga, ingat bahwa banyak kekayaan tidak dapat dipertahankan tanpa kekuatan yang kuat. Setelah lama terdiam, Nona kedua mengangguk dan berkata, aku mengerti. Sebenarnya, dia mengerti ketika warrior yang meletakkan pedang di keningnya tadi. Kekuatan ini menunjuk pada kekuatan sebagai kemuliaan, bukan kekayaan sebagai kemuliaan. Tentu saja, kekayaan mencapai tingkat tertentu, itu juga sangat menakutkan, tetapi premisnya adalah bahwa dia harus memiliki kekuatan sendiri. Jika tidak, jika orang ingin membunuhnya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan kekayaannya untuk meledak. Kekuatan lebih penting daripada kekayaan. Mendapatkan kekayaan adalah demi memiliki kekuatan yang lebih kuat. Itulah yang dimaksud Yoshinan. Pada saat ini, Yoshinan memandang Feli Nangong, meskipun apa yang kamu lakukan sebelumnya agak berisiko, aku harus diakui bahwa kamu sangat berani, dan, karena tindakan berani kamu telah menarik sekutu yang kuat untuk keluarga Nangong kita. Selama warrior yang tidak meninggal, keluarga Nangong kita seharusnya bisa terus berkembang di masa depan, dan bahkan jika aku pergi di masa depan, kalian bersaudara masih memiliki pendukung. Tuan Besar, tubuhmu, Feli Nangong ragu-ragu. Yoshinan tersenyum, tidak apa-apa, setelah hidup lama, dan tidak bisa maju ke alam berikutnya. Cepat atau lambat akan meninggal. Kalian selesaikan urusan kalian sendiri. Setelah berbicara, tubuhnya bergetar dan menghilang. Setelah meninggalkan planet Yunsang, warrior yang datang ke kota langit berbintang, tetapi dia tidak pergi ke planet barbar, tetapi duduk untuk mengatur pernafasan. Pergi ke planet barbar kali ini, dia tentu saja akan pergi dalam kondisi terbaik. Seperti yang dikatakan Yoshinan, planet barbar ini tidak bergerak sama sekali setelah kekalahan besar, yang pasti tidak biasa. Pihak lain memiliki bantuan, atau memiliki sesuatu untuk diandalkan. Namun, dia tidak peduli tentang ini, dia hanya tahu bahwa planet barbar harus membayar harganya. Merampas wilayah planet Tianyun, dan kemudian menyerang planet Tianyun, sekarang berpura-pura tuli. Terlalu banyak berangan-angan. Sekitar setengah jam kemudian, warrior yang meninggalkan tempat itu, datang ke panggung pengirim formasi langit berbintang, dan kemudian memasuki formasi pengirim ke planet barbar. Setelah waktu yang tidak diketahui, warrior yang datang ke langit berbintang, dia melihat sekeliling, dan tidak ada master yang menjaganya. Setelah hening beberapa saat, warrior yang bergerak dan menghilang di tempat. Benua barbar. Warrior yang baru saja memasuki benua barbar,
Ketika tiba-tiba matanya sedikit menyipit, lalu berhenti di tempat. Pada saat yang sama, energi hitam melonjak di tubuhnya. Warrior Yang, kami sudah lama menunggumu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Bersambung.